Ya kita segera saja lah ya, langsung kita membahas bagaimana pertandingan tadi malam. Memuaskan sih, memuaskan gitu ya, tapi masih ada rasa sedih. Karena apa ya, yang seharusnya kita mendapatkan tiket itu juara Piala Asia atau juara 2 Piala Asia. Nah ini kansnya di juara 3 Piala Asia U23 ya kan. Nah bersama kita pagi ini seperti yang Anda lihat di studio sudah hadir beberapa tokoh senior, pencinta, waduh lengkap meriah banget, bukan lengkap banget. Bang Muhammad Niagara, wartawan senior sepak bola. M Nigara. Mahfudin. Orang selalu plesetnya Muhammad, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi, assalamualaikum Bang. Pagi, Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Tapi wajah kok sendu gitu. Ya kan memang begitu, mau gimana lagi, kan kaos aja udah hitam nih. Iya. Gitu loh, Vi. Tapi masih ada. Harus dong, semangat. Saya baca tulisan Abang soalnya. Oh, mantap. Iya, kita baca, benar-benar kita ya baca. Kan? Ada juga Budi Setiawan, founder Football Institute. Selamat pagi. Pagi. Tuh kan sendu juga wajahnya. Iya, kok pada nggak semangat gitu kan? Ayo semangat. Iya kan? Dan ada juga siapa Cia? Ada Bang Eli, selamat pagi Bang. Bang Eli? Pagi. Cuman Bang Eli aja yang semangat. Iya, ketawa-tawa Bang Eli aja. Ayo kita bangunkan semangat nih, kita bangunkan semangat. Saya ke Bang Eli dulu deh. Bang Eli, permainan tadi malam bagaimana Bang Eli? Iya, kalau bilang tadi malam kita melihat ya, kita melihat dari babak pertama, saya juga menyatat babak pertama itu yang tadinya kita berpikir bahwa Indonesia bisa mengimbangi di permainan. Tapi kenyataannya babak pertama dari menit-menit awal itu justru penguasaannya di Uzbekistan. Itu saya coba menghitung sentuhan bola, passing bolanya, yang tadinya saya pikir mereka bisa keluar dari tekanan Uzbekistan, tapi kenyataannya mereka nggak bisa keluar. Justru kita tuh ditekan terus. Jadi Uzbekistan itu mendominasi luar biasa begitu ya tadi malamnya? Dari setiap arah, dari segala penjuru. Setiap arah. Kan itu saya coba nyatat seperti itu, ya kan? Hitungan sentuhannya. Kalau Bang Eli sendiri dalam catatan itu melihat dibandingkan dengan Korsel, dengan kita melawan Yordan, dengan Australia, betul. Lebih banyak defensif kayaknya. Dibandingkan dengan yang waktu lawan Korsel itu kita lebih kuasain. Lebih ofensif juga ada. Itu bermainnya. Tapi tadi malam justru kita ditekan. Sentuhannya 1, 2, 3 hilang. Sentuhan 1, 2, 3 hilang. Apa sih tekanan itu juga karena mental dari awal atau memang dari laga permainan di awal, atau kalau Bang Eli melihat atau strategi STY sendiri? Ya, nah ini yang kita tidak tahu, apa yang biasanya kan diarahkan, ya kan? Bahwa kita bermain dengan lawan ini kan pasti kan biasa ada evaluasi. Dievaluasi Uzbekistannya bermain seperti ini. Kekurangan kelebihannya seperti ini. Mesti mereka udah antisipasi seperti itu. Tapi yang tadi malam kita lihat itu tidak ada antisipasi seperti itu. Nah harusnya kan, mestinya kan dia mau, saya mau bermain seri. Bisa aja dia bermain seri itu apa yang mereka lakukan. Pasal saat kalah bola. Kan kalau tadi malam tuh oke lah, babak pertama 0-0. Tapi di babak kedua, justru di babak pertama itu di 60-40. Ya, 60-40, di babak kedua di 70-30. Kenapa dia 70-30 sampai terjadi gol? Dua gol itu Bang Fadil, satu dari kanan, dari kiri kita, dia ngangkat, ya kan? Di sini nggak ada orang di sini. Antisipasinya. Yang saya pertanyakan kenapa dia kasih angkat? Harusnya kan di situ ada lawan, ada kita yang mesti nutup. Nah, setelah dia bisa angkat, tapi di sini nggak ada orang, dia sliding itu, kakinya ke sana. Begitu juga dengan gol kedua, menit 85 sama 7. Gol kedua itu tidak ada komunikasi antara kiper dengan si siapa nih yang back kiri nih. Itu mesti ada komunikasi di situ. Itu terus dilihat tuh kelihatan bunuh diri itu. Di gol kedua itu. Kalau dari Mas Budi melihatnya bagaimana permainan tadi malam? Sepakat dengan analisa dari Bang Eli tadi. Ya, tentunya memang tadi yang udah disampaikan Coach Eli, kita melihat lapangan tengah kita tidak bisa mengimbangi dengan baik. Kelihatannya sih ada faktor kelelahan ya dalam pertandingan semalam. Kita melihat Nathan yang biasanya bisa mengalirkan bola dengan presisi, kemarin salah ngirim umpan beberapa kali, bahkan salah mengantisipasi. Pemain juga sering gugup di lapangan, hilang bola di saat-saat yang tidak perlu, bahkan di saat-saat yang paling krusial. Beberapa kali serangan dari Uzbekistan itu terjadi karena berhasil merebut bola dari pemain Indonesia. Dan juga ketidakhadiran Rafael betul-betul sangat terasa dalam pertandingan malam hari tadi. Agak goyang gitu ya? Tidak ada pemain yang berani melepaskan tendangan dari luar kotak. 11 line up ini terpukul lah. Terpukul dengan tidak adanya Rafael. Dan seperti yang kita ulas sebelum-sebelumnya,
ternyata betul Uzbekistan melakukan serangan-serangan yang sangat variatif dari sayap kanan, sayap kiri, umpan lambung segala macam, yang kemarin dia mencoba dari tengah tidak bisa tembus, kita rapat di tengah, tapi ternyata dia mengumpan dari sayap kanan. Rizky Ridho tidak bisa mengambil, Ferrari juga nggak bisa mengantisipasi pergerakan pemain lawan. Akhirnya terjadi gol pertama dari Uzbekistan. Cuma yang membuat terpukul memang ketika pelanggaran yang terjadi oleh Witan di babak pertama dicek oleh VAR itu tidak membuahkan penalti bagi Indonesia. Seharusnya? Kalau dilihat dari siaran ulang memang tidak penalti, karena posisi bola itu ada di luar kotak. Kakinya Witan aja yang ada di dalam kotak. Dan soal gol Indonesia yang dianulir oleh VAR di babak kedua itu menjadi pukulan tersendiri juga bagi Indonesia. Jadi kesana-sana mentalnya langsung drop gitu ya? Iya, kepercayaan diri. Iya, kayaknya langsung menurun itu. Sangat terpukul, sangat kelihatan. Gitu ya? Kita tidak bisa membalikan keadaan, faktor kelelahan juga mungkin ekspektasi yang tinggi bagi para pemain di lapangan. Tapi juga kita harus akui bahwa permainan Uzbekistan memang di atas rata-rata. Sebelum ke Bang Nik nih, saya satu pertanyaan ke Mas Budi. Mas Budi, adakah mungkin protokol berbeda yang diterapkan STY yang terlihat atau terbaca oleh Anda, Mas Budi? Iya. Kelihatan memang agak berbeda. Kelihatan agak sangat berbeda. Pemain tidak terkoordinir dengan rapi, dengan bagus, seperti tidak tahu harus berbuat apa. Adanya Sananta di lini depan malah tidak membuat apa-apa dalam pertandingan semalam. Lebih baik mungkin seharusnya Witan yang di depan. Keadaan mulai agak berubah ketika Kelly masuk sebetulnya. Tapi juga Kelly setelah masuk juga nggak bisa berbuat macam-macam juga, karena di lini tengah ya udah kehabisan bensin, udah kehilangan energi, sudah kehilangan visi bermain. Bahkan pemain-pemain yang biasa menjadi jangkar di lapangan tengah kita, Ivar dan juga Nathan, itu nggak tahu harus memulai serangan dari mana. Dan pergantian pemain di menit 90 plus 3 pemain, fungsinya akhirnya dipertanyakan. Untuk apa mengganti 3 pemain di waktu injury time yang sudah jauh, di mana kita ketinggalan. Banyak suara-suara seperti itu? Banyak ya? Mempertanyakan kenapa kok telatkah atau seperti apa begitu? Iya, telat membaca. Ya selain telat juga mungkin juga nggak tahu juga, karena selisih atau gap dari pemain inti dengan pemain pelapis kita jaraknya cukup jauh, sehingga kalaupun diganti dari awal juga hanya stamina dan fisiknya aja yang bisa menutupi itu. Tapi bagaimana visi bermain, bagaimana menjalankan implementasi lapangan dari instruksi pelatih itu juga tidak akan bisa maksimal. Anda Bang Ili ngeliatnya juga seperti itu ya, STY sepertinya ada yang berbeda gitu ya? Betul. Ya itu yang tadi kita pikirin itu ya kan, SBY yang tadi saya bilang dia kan sudah harus mengevaluasi lawan. Iya. Dengan apalagi dia menyaksikan pertandingan Uzbekistan lawan Arab. Nah, itu tuh harus Jepang jadi catatan ya. Iya, itu pasti udah nonton, udah evaluasi dan sudah bicara dengan timnya, ya kan, biasanya seperti itu. Ya, kita akan bermain seperti ini. Ya kan? Itu. Tapi tadi malam itu ya terus terang ya apa yang berkata Pak Budi ya kan, tidak jalan sama sekali. Secara tim, cari cepat hilang bola. Ya, kalau nah nih wartawan senior gimana nih kita Bang? Tadi malam gimana nih? Catatan pentingnya gitu dalam Kalau saya yang tadi pertama malam. kita bersyukur. Iya, seperti yang saya katakan, saya bersyukur. Sampai final gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kita bersyukur. Ini Bion ya Bang? Iya, betul. Ya. Saya ini ngikutin tim nasional dari tahun 1980, terlibat, bahkan wartawan Indonesia ini kan lucu, ya. Kita ini terlibat, benar-benar terlibat. Sampai kita ditertawain sama wartawan Hong Kong, wartawan Jepang, wartawan Korea. Lu nih wartawan, lu nggak boleh. Enggak, kita ini merah putih, itu yang kita susah. Di Indonesia nih wartawan pasti terlibat ke dalam gitu. Bener-bener involve gitu. Ya, jadi ini Eli dia pemain nasional saya. Dia datang ke Jakarta, saya tahu gitu persoalan. Ya, ini ayahnya kayak apa saya tahu gitu. Ya. Jadi ini repotnya kalau kita bawa senior nih Bapak. Semuanya tahu. Ya, ayahnya dia juga. Nah, tadi izin dulu, boleh ya bilangnya Bang ya, nggak bilang Om. Jadi gini, saya tuh berbagi pengalaman aja ya. Jadi kita syukuri. Yang pertama tadi itu ini udah masuk semifinal. Ini the best team dari semua tim. Dari tahun 80 ini yang paling top. Paling top anak-anak gitu ya. Bahwa ada kekurangan pasti ada kekurangan ya. Kita tadi Eli Budi udah ngomong soal bagaimana Uzbekistan. Saya pikir semalam berpikir karena saya nonton sendiri. Saya berpikir nih Uzbekistan jangan-jangan main 13 orang nih. Gitu. Karena selalu lebih 2. Betul. Iya. Nah ini pengalaman dan anak-anak ini kan U23
Kita jangan ngelihat sekarang nih. Sekarang udah melampaui target dari bagus. ini. Nah, kita lihatnya nih 5 tahun ke depan. Jadi kalau dia belum dapat lawan-lawan yang tangguh, nanti repot mereka. Itu yang pertama sih. Sisi kedua, kalau kita mau jadi juara, siapa yang nggak mau jadi juara? Betul. Juara kan dapat tiket otomatis loh. Tadi Budi juga ngomong. Makanya tadi saya bilang, kalau bisa yang 1 atau yang 2 lah, kan begitu. Ya kan? Kalau saya nggak apa-apa nomor 3 nih paling bagus. Ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Nah, kalau kita seperingkat 1 juara, kita masuk grup Israel. Persoalan nggak? Kita nanti bahas itu tuh, ya. Persoalan banget tuh, asli bener. Tahun 1998 kita juara grup 1 penyisihan Olimpiade. Kemudian ketemu dengan Israel, home and away. Kita harus away. Nggak mau. Apa rasanya? Kita mundur. Tuh? Padahal hari itu kalau kita berangkat, kemungkinan kita lolos Olimpiade sangat besar. Tetapi nggak dilakukan, kenapa? Nggak bisa kita lepaskan politik praktis dengan kepentingan. Jadi kalau tanya bagaimana saya sebagai wartawan olahraga, maunya main. Tapi apa itu cukup? Nggak cukup, karena ada kepentingan politik praktis yang di atasnya, yang kita nggak bisa lari dari sini gitu. Itu persoalan. Jadi dengan posisi ini, alhamdulillah. Insya Allah nih, insya Allah. Olimpiade dapat lah. Mantap. Juara 3 ya? Insya Allah. Dapat ya. Juara itu cuma 1. juara 1. Oke, kita nanti akan tentu dalami lagi ya, Vi ya. Juga bagaimana Kans nanti akan berhadapan dengan Irak, kemudian juga tiket untuk masuk di Olimpiade usai jeda. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nih saya mau ngebahas juga nih sama Bang Nigara ya mungkin ya. Jadi Bang Nigara, kalau misalnya kita ini di di perebutan juara 3 Piala Asia U23 ini menang lah begitu. Ini akan menjadi PR lagi begitu ya untuk di grup penyisihan di Olimpiade Paris 2024 begitu. Ya tantangan bukannya turun tapi semakin naik. Semakin tinggi gitu ya. Karena akan berhadapan dengan Amerika, dengan Prancis, bahkan di grup sebelah juga ada Argentina ya Bang Budi ya. Gimana nih melihat ini Bang Nigara? Gini, kalau tantangan tuh nggak ada yang di bawah, tantangan di atas. Pasti di atas. Iya dong. Betul. Jadi kalau kita dapat tantangan di bawah bukan tantangan namanya. Iya kan? Iya, betul. Kita aja kayak kita wartawan. Kalau suruh ini kita wawancara ini kan gak gampang tuh. Dibanding wawancara orang di jalan kan gampang betul. Nah, sama itu posisinya. Jadi kalau tantangan ke depan ya harus kita raih. Nah, anak-anak ini siap gak? Siap, insya Allah. Nah, cuma memang tadi sepakat saya nih kelelahan. Nah, pertanyaannya sederhana. Kau Rifi mungkin enggak, zaman saya Eli dia enggak mungkin. Ini apa Sira juga enggak. Saya nih AMK. Asal makan kenyang. Kebayang enggak itu anak-anak mereka kayak apa? Di Indonesia ini pemain-pemain bola atlet gitu rata-rata anak kelas menengah ke bawah. Anak kelas menengah ke bawah di Indonesia ini AMK makannya, asal makan kenyang. Apa aja dimakannya. Makanya Sintayong marah ketika ada yang kedapatan makan mie instan. Kan itu persoalannya. Kalau Korea, saya ke Korea berulang-ulang, PSSI di Korea. Apa yang terjadi di sana? Mereka kampus punya lapangan fasilitas olahraga luar biasa, makan mereka gratis semua. Kita enggak gitu. Jadi kita bersyukur nih ada yang kayak gini tim nih, Sintayong menciptakan gini, kita bersyukur. Kekurangan masih banyak kekurangannya. Tapi kalau mental bagaimana Bang? Mental mereka gitu tadi malam kan penuh tekanan gitu. Ini kan saya udah bilang nih, tadi Eli deh, pemain nasional tanya Eli deh. Iya. Kita kalau udah dengar orang ngomong Inggris, ngomong Belanda, ngomong Prancis, semua ilmu kita hilang. Betul nggak Eli? Ini saya ngalamin, Vi. Ini di sini di Kuningan. Dari kantor suruh wawancara Benny Murdani. Persiapan semua saya buat, kita mau ketemu Panglima TNI ABRI kan, kayak apa? Susah. Ini akhirnya Pak Cardono almarhum kasih, nih sudah. Ben ini koncoku mau wawancara. Begitu sampai, apa? Semua yang kita siapin 2 minggu hilang. Gitu. Karena mental kita langsung. Ini anak-anak nih sekarang, mentalnya bagus. Kenapa? Main di luar. Bergaul sama orang luar. Kan itu mereka sama tuh ngomong sama diaspora sehingga mereka akhirnya apa kebiasaan dengan biasa kayak gitu enak ya kayak dia lah. Dia dari kecil di lingkungan sepak bola, kalau nggak kelotokan jangan dipanggil dia. Mas Budi kelelahan Mas Budi kayaknya kalau dibilang ya, mungkin bagi sebagian masyarakat mungkin ada yang setuju, tapi ada juga mungkin setuju tapi dengan catatan gitu loh. Ya kan artinya begini,
kalau dibilang kelelahan dari Qatar, terus udah gitu lanjut lagi ke Australia, lalu juga ke Yordania, Korsel. Itu jaraknya sih nggak terlalu terpaut jauh lah gitu. Tapi prestasi terukir di situ gitu. Ini kelelahan yang seperti apa sih kira-kira ini? Jadi begini, dalam sebuah turnamen ini kan ada yang namanya peak performance. Dan peak performance Indonesia top levelnya itu ada ketika lawan Yordania. Di mana kita menang 4-1. Ketika melawan Korsel memang kita kuat, kita bisa ngimbangin. Tapi harus dicatat Korea Selatan main 10 pemain di menit 70. Bahkan perpanjangan waktu sampai 30-40 menit. Selama kurun waktu 50 menit itu Indonesia tidak berhasil menjebol gawang Korea Selatan. Bahkan sampai memaksa adu penalti. Disitulah saya udah melihat ini bahaya ketika melawan siapapun di semifinal. Karena kita tidak bisa memanfaatkan sisa waktu 50 menit, satu babak lebih itu untuk bisa segera unggul dari Korea Selatan. Jadi di situ udah puncak-puncaknya itu ketika kita mengalahkan Korea Selatan. Kita berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan adu penalti sampai 11. Peaknya di situ. Peaknya di situ. Udah mulai agak menurun sedikit di situ. Dan ketika melawan Uzbekistan dengan semua pemain yang komplit, variatif, pelatihnya juga dari awal tidak termakan dengan perang urat saraf. Jadi berapapun supporter Indonesia di Stadion Bin Khalifa, kita tidak akan terpengaruh. Itu dibuktikan sama Timur Kapatse. Sementara Indonesia tidak bisa memanfaatkan pemain ke-12 kita karena aktor sesungguhnya di lapangan ini satu skuadnya tidak lengkap, kedua jadi perubahan skema aktor itu juga berpengaruh banget ya Mas Budi ya? Sangat berpengaruh. Karena chemistry di antara mereka juga sulit terjalin begitu? Kalau chemistry sih bukan, tapi lebih kepada kebutuhan tim di depan. Rafael mungkin baru mencetak gol kemarin, tapi efeknya dia dalam sebuah pertandingan bisa kemana-mana. Itu bisa membuat Marcelino mendapatkan ruang, Witan mendapatkan celah. Fungsinya Rafael di situ. Makanya Rafael bisa memberikan kesempatan kepada Marcelino, kepada Witan dan pemain-pemain lain untuk bisa mencetak gol. Tapi ketika pertandingan kemarin ya harus kita akui Uzbekistan memiliki keunggulan baik dalam hal strategi, taktik, stamina. Mereka berani pressure pemain kita, mereka bahkan berani berdarah-darah, berani tubrukan dengan pemain kita. Itu yang nggak muncul dalam pertandingan kemarin, faktor itu. Mungkin menjaga-jaga agar jangan sampai dapat kartu kuning untuk masuk ke babak final. Ya itulah bedanya Ci. Kalau tadi kan dibilang sama Mas Budi kan Indonesia mungkin ya bergantung lah gitu dengan kehadiran Rafael ya seharusnya yang menjadi trigger begitu atau komandan lah di lapangan gitu ya kan. Ya, Vi, ini saya potong. Apa tuh? Kan tadi soal performance saya setuju lah itu ya. Ini pengalaman lagi nih, ini bukan nostalgia, ini pengalaman. Nanti Eli boleh ngasih. Kita tuh biasanya main bagus di awal. Gitu. Jadi kalau ini peak performance-nya waktu kita lawan Jordania dan lawan Korea, itu luar biasa. Artinya apa? Udah bagus. Udah on dari track, awal sampai akhir gitu. Nah, tinggal sekali lagi, bahwa kita belum kan orang main bola tuh chemistry ketemu berapa tahun El? Nanti Eli yang jawab deh. Berapa tahun gitu. Nah ini persoalannya. Ini anak-anak belum lama loh, belum lama. Jadi maksud saya ini jalannya udah dapet nih. Materinya udah dapet nih. Tinggal pemolesan. Makanya kita butuh 5 tahun nih. Gitu. Terserah mau Sintayong kok, mau siapa terserah aja gitu. Tetapi anak-anak ini punya. Dan mereka bergaul keluar. Ini yang paling penting sehingga nggak ada minder lagi gitu. Nah dengan posisi seperti itu kita saya yakin paling tidak 5 tahun ke depan kita akan punya tim yang amin ya, amin insya Allah. Oke, kita juga sudah bergabung bersama dengan Vidi. Akhirnya bisa bergabung? Iya, sudah bisa bergabung ya. Ketua Indonesian Football Association in Qatar ataupun founder Garuda Qatar. Mas Vidi, selamat pagi waktu tanah air di sana dini hari nih Mas Vidi. Iya, benar. Iya betul. Selamat pagi Mbak Sira. Waduh, mata berat. Ini mata berat bukan kurang tidur, tapi kayaknya tangisan yang dirasakan ya Mas Vidi. Gimana Mas Vidi? Komentar Anda dari permainan tadi malam. Anda menyaksikan langsung tentunya ya? Ya betul, saya menyaksikan langsung kebetulan di stadium. Ya memang dari segi permainan mungkin kita dari penguasaan bola mungkin lebih dominan kepada Uzbekistan. Tapi kalau saya melihat dari gamenya itu sendiri kurang lebih seperti waktu Indonesia lawan Korea ya. Tapi dalam arti sebaliknya, dimana pada saat itu
waktu Korea mencetak gol dan juga dianulir oleh VAR, sehingga berbalik Indonesia menjadi leading. Jadi kurang lebih pada saat pertandingan semalam saya lihat sebaliknya untuk Indonesia gitu. Pada saat Indonesia mencetak gol, terus no decision goal by VAR, tiba-tiba kita mungkin kehilangan konsentrasi di situ. Jadi pada saat itu terjadi gol pertama dari Uzbekistan dan dilanjutkan kepada kurang beruntungnya dengan kartu merah dari Rizky Ridho dan disambung dengan gol kedua dari Uzbekistan itu sendiri. Terus saya melihatnya seperti itu semalam. Teman-teman supporter bagaimana pada saat itu di stadion? Karena ramai banget itu. Ya, ya tentunya kita sedih ya, kita sedih tentunya, tapi tetap kita akan dukung timnas kita. Kita akan kita lupakan malam tadi malam dan kita akan melihat ke depan untuk support di perebutan juara 3 dan tentunya kita berharap bisa lolos untuk ke Olimpik 2024 ya dengan menjadi juara 3. Insyaallah. Iya. Kalau Mas Pidi bisa menceritakan, menggambarkan ketika tadi malam gitu, usai pertandingan, bagaimana dari timnas sendiri gitu, ketika sudah selesai pertandingan? Timnas sendiri mereka sedih, tapi mereka saya salut, mereka appreciate kepada kita. Mereka juga berjalan keliling dan kita tetap memberi support kepada mereka, memberi terima kasih Garuda kepada mereka untuk tetap memberi semangat kepada mereka. Bahwa Mas perjuangan Vidi, kita masih belum berakhir nih. Ya. Betul, betul. Ya, belum berakhir. Garis bawahi yang dikatain Bang Gara tadi itu, ya kan? Masih harus menatap ke depan gitu. Mas Vidi, saya yakin ketika kita merobek gawang lawan tadi malam itu, meskipun ya dalam kurung gitu dianulir lah gitu ya. Itu supporter pasti luar biasa meriahnya pada saat itu. Tapi akhirnya dianulir. Bagaimana tuh suasana? Bisa Anda ceritakan kembali, gambarkan kembali nggak tuh di tribun itu seperti apa itu? Ya tentulah kita sangat waktu gol itu kita sangat sangat excited sekali, kita sangat happy sekali dan tiba-tiba langsung ada di layar itu untuk VAR checking. Di situ kita sudah mulai terdiam sambil menunggu dan akhirnya pada saat diputuskan untuk no decision goal, kita sangat kecewa sekali pada saat itu tentunya. Banyak itu juga supporter langsung, yang responnya gitu loh. Responnya teriakan apa tuh? Yang disampaikan, yang diucapkan, yang dilontarkan pada saat itu? Teriakan bu kepada pelatih ya, seperti itu. Bilang, pulang lewat mana lu gitu, nggak gitu ya? Nggak. Mau disamperin, mau dicegat. Pulang lewat mana lu gitu kan, anak kampung mana lu? Soalnya banyak juga ya Mas Pidi, kalau bisa dikira-kira tadi malam yang nonton dari supporter Indonesia kira-kira berapa ya? Kalau dari ini ya, dari total penonton itu ada 8.900. Tapi yang saya lihat di stadium, untuk Uzbekistan itu sendiri saya lihat hanya 1 atau 2 section maksimum. Jadi let's say saya confidence kalau kita sekitar 90% lah minimum. Wow. Dari 9.000 itu sendiri. Jadi kita mendominasi ya. Oke, Bang Nik, supporter luar biasa. Iya. Hanya 1 atau 2 section, paling 1-2 section tuh kira-kira berapa sih, Mas Pidi? 500 kan. Paling kalau 1 section, 2 section itu sekitar 300 mungkin ya, 300 atau 600 paling banyak. Wow, berarti kita sangat-sangat mendominasi. Itu Bang Nigara bertanya kalau misal kapasitasnya kira-kira berapa, Mas Pidi di sana? Kapasitas stadium itu maksimum 10.000, kurang lebih 10.000 lah. Maksimum 10.000. Ya, sebenarnya audiens malam itu lebih sedikit ya dibandingkan perempat final kemarin, karena perempat final kemarin itu kita mencapai 9.100, tapi tadi malam entah kenapa hanya 8.900 gitu. Padahal kita expecting akan lebih banyak penontonnya. Saya malah berpikir 10.000 tembus itu. Enggak ya, nggak nyampe ya? Belum ya? Kalau dari display sih mereka display itu 8.900 itu. Saya juga pikir akan tembus 10.000.
Oh, atau mungkin ini supporternya Uzbekistan mungkin ganti profesi gitu ya, jadi supporter. Kan ngeliat rame banget gitu kan daripada nggak aman saya gitu kan ibaratnya kan. Cuma 300-an kan? Gimana Bang Nik? Saya salut. Apa supporter kita meskipun banyak nggak rese gitu. Iya ya. Yang rese Arif Adil kayaknya. Bukan, kalau main di Indonesia. Mas Budi ketawa ngakak. Ya, kalau main di Indonesia bahaya tuh. Iya. Bahaya tuh. Gitu. Saya ini Komisi Disiplin PSSI. Iya. Mohon maaf Bang Nik. Udah langsung baca situasi. Ya, jadi saya gini, semalam itu selesai pertandingan, saya ngelihat mereka berespon ya, datang ke penonton gitu. Dan ini mengingatkan kita pada tahun 1976 ketika kita gagal ke Olimpiade Montreal, ya. Kita unggul penendang, unggul poin. Waktu adu penalti dengan Korea Utara, ya. Kita kalah. Itu penonton kalau boleh dibuka itu di Guinness Book of Record, itu 120.000 yang menonton. Karena waktu itu belum ada single seater kan, masih masif seaternya kan. Nah, nggak ada orang yang beranjak. Jadi mereka hormat. Ini sama dengan kemarin. Jadi penghargaan kita nih, penghargaan saya khususnya nggak berkurang meskipun saya memuji ini, melihat ini punya masa depan, nggak berkurang sedikit pun kepada Elie Idris, kepada Bambang Nurdiansyah, Heri Kiswanto, kepada Mas Gareng, kepada Bob Hippi dan segalanya, nggak berkurang sedikit pun penghargaan dan penghormatan saya. Karena bagaimanapun dia sudah menyumbangkan segalanya dibanding sudah kita. Ada prestasi, ya. Kita kan wartawan cuma omong-omong aja katanya. Gitu. Kita pengamat nih cuma nganalisa, lebih hebat dari pelatih. Kalau gitu jadi pelatih aja. Mereka gitu. Yang menorehkan prestasi. Mereka gitu. Bahwa mereka belum berhasil, ya itu memang fakta, nggak bisa kita sangkal gitu. Baik. Kita lanjutkan ya Mas Budi Setiawan dan juga Bang Elie Idris, satu juga Mas Vidi juga di Qatar. Usai jeda pada berikut kami akan kembali. Oke, nih kita coba sedikit melihat ya kans kita nanti mungkin pada saat kita melawan Irak nih, Bang Elie Idris. Sintayong dengan skuad yang tersisa lah bisa dikatakan seperti itu, karena kan ada kartu merah, ya kan, akumulasi kartu kuning juga. Gimana Bang Elie ngeliatnya? Iya, ini kan pertandingan yang sangat menentukan juga ya kan buat Indonesia masuk ke 3. Tentunya Sintayong harus evaluasi. Evaluasi tim, kemudian evaluasi lawan. Evaluasi tim ya? Iya, kemudian evaluasi lawan. Bukan Sintayong dievaluasi, bukan? Evaluasi lawan. Nah, karena ini kan kita butuh ya kan 3 untuk sana. Tentunya apa yang akan dimainkan terus Sintayong sudah tahu. Ya, kemudian pemain yang diturunkan pun dia sudah tahu. Kemudian apa yang Irak bermain tentunya dia sudah tahu semua. Jadi kita kembali lagi kepada tim, kepada pemain. Ya kan, kayak ini kan Sintayong kan dia hanya evaluasi. Tapi nanti di lapangan itu pemain yang melakukan yang kerja seperti itu. Jadi udah nanti ditugaskan. Dia yang mengimplementasikan keinginan atau arahan lah begitu. Betul, arahan seperti apa ya kan bermainnya. Karena memang tapi nanti pembahasan juga termasuk strateginya juga untuk menghadapi Irak. Betul. Iya. Betul, makanya itu nanti ada evaluasi sama timnya. Ya kan? Maka kekurangan timnya Irak ini yang mungkin mereka evaluasi. Apa sih kekuatan dari Irak sendiri dari segi permainan passing cepatnya atau dari kekuatan timnya atau bagaimana kalau misalnya? Iya, kalau Irak tadi malam lihat main di Jepang walaupun dia kalah. Ya kan, udah kalah Jepang tapi mereka bermain secara tim, secara individu, ya kan, secara unit jalan timnya. Kalau gol tadi malam yang saya lihat golnya itu memang sedikit kesalahan berdiri pemain Iraknya. Pemain Iraknya. Ya, bermain dengan 4 pemain 4 sejajar itu berdirinya itu yang sedikit salah. 2 gol itu salah berdirinya. Tapi secara tim mereka jalan, timnya itu jalan. Walaupun mereka nggak bisa menciptakan gol. Nah itu yang dimanfaatkan oleh Jepang. Nanti akan seperti itu. Terbaca sama Jepang. Mungkin Sintayong akan, ini pun instruksinya seperti itu. Bahwa ini loh Irak bermain seperti ini, kita harus timnya Indonesia bermain seperti itu. Kalau kita ada nomor telepon mungkin kita telepon sekarang kali Mas Budi ya. Sintayong nih ya. Nah, namanya kan kita kan bantu ya. Iya, kita coba segala cara gitu ya. Kan ibaratnya. Gimana menghadapi Irak Mas Budi? Catatan Anda. Menghadapi Irak ini lawan Indonesia ini adalah 2 tim terluka nih. Untuk perebutan babak ketiga sama-sama kalah. Walaupun memang Irak pernah menjadi juara tapi 2013. Tapi tetap mereka menjadi salah satu tim yang diperhitungkan untuk menjadi kandidat juara tadinya. Cuma karena udah kalah lawan Jepang, melihat level bermain Jepang, saya rasa kayaknya Jepang sudah pasti untuk mengunci juara Piala Asia U23 ini. Walaupun Uzbekistan oke, tapi semalam
impresif sekali mainnya Jepang. Nah, melawan Irak memang lagi-lagi kita tidak diunggulkan dari sisi skuad. Rizky Ridho, sang kapten di belakang itu yang tadi saya bilang hilang. Ada Komang, ada Ferrari, tapi nggak ada simbol kepemimpinan. Who the next captain? Arhan kemarin menggantikan kapten dari Rizky Ridho karena udah menitnya mungkin terlalu pendek, jadi tidak memberikan implikasi apapun. Jadi leadership di lapangan ini akan menjadi penting untuk melawan Irak. Karena Irak juga pasti punya motivasi untuk lolos ke Olimpiade. Ini sekaligus untuk mengukur pada tanggal 6 Juni nanti, lanjutan PPD Indonesia melawan Irak. Di tanah air. Gap kualitas kita mungkin akan bisa kelihatan itu dalam pertandingan tanggal 2 nanti. Nah, kalau Mas Budi melihatnya strategi kira-kira apa yang digunakan Sinteyong dengan pemain yang ada saat ini gitu, yang tersisa saat ini? Mungkin akan sedikit kesulitan ya. Kemarin kan STY juga sempat optimis bisa mengalahkan Uzbekistan. Dia bilang katanya saya nggak pernah ada catatan kalah lawan Uzbekistan. Tapi ternyata pertandingan semalam merubah segalanya. Hingga melawan Irak nanti, kalaupun STY punya taktik untuk bisa melawan atau meredam serangan Irak, problemnya adalah satu, mental pemain ini bisa recover dengan cepat atau enggak. Ini karena mental sangat-sangat down begitu ya? Karena ini kan fluktuatif nih, jarak antara pertandingan selanjutnya ini tanggal 2 Mei, hari Kamis kita udah main lagi. Lalu fisik tentu menjadi problem juga, bisa segera recover atau enggak. Tapi kalau yang mentalnya dulu nih harus dibenahi. Apakah masih punya keinginan atau dorongan untuk bisa menatap Olimpiade Paris dengan jalan yang singkat ini, atau mau memilih jalan yang lebih sulit untuk babak playoff melawan wakil Afrika. Mendingan sih sulitnya nanti pas di Olimpiade sih kalau saya sih. Iya kan? Ini kalau misalnya kita menang aja di juara 3 bareng sama Argentina, Maroko, Ukraina di Olimpiade gitu loh. Nggak ada itu tantangan tuh, nggak ada yang turun kata Bang Nik tadi tuh, nggak ada tantangan. Kita lawan Argentina kan gengsi lah ya. Di CV kan keren itu nanti tuh, kan begitu. Sintayong, catatan Anda? Sintayong, catatan saya. Ya, dia sudah bekerja dengan sangat baik dalam event Piala Asia U23 ini. Terlepas hasilnya melawan Uzbek, ya memang kita harus akui Uzbek ini bukan lawan yang gampang. Dalam sampai babak semifinal tidak pernah kegolan, clean sheet. 14 gol produktivitas. Ini catatan impresif yang nggak bisa kita bilang tim kita lemah. Jadi daripada kita menghujat tim kita, tim Indonesia, kita harus angkat topi kepada Uzbekistan yang memang sudah mempersiapkan sepak bolanya dalam waktu kurun 30 tahun ke belakang. Ini hasilnya yang sekarang mereka rasakan, sementara Indonesia baru mau memulai project generation emas di sepak bola kita. Ya artinya ini jawaban top. Kenapa tuh? Itu jawabannya top. Jadi saya salut nih sama Budi nih, jawabannya top bener ya, emang harus begitu. Memang harus seperti itu ya. Iya. Kan ngapain kita terus kita marah-marahin tim kita. Kita ini siapa? Marahin pelatih juga gitu. Kan lupa loh, ini 62 tahun. Kalau orang bilang ini pertama kali kita bebasnya, enggak, kita pernah jadi juara. Tahun 1962 kita juara bersama dengan Birma waktu itu, sekarang Myanmar. Dan 62 tahun kemudian baru kita masuk lagi semifinal. Gitu loh. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Investasi yang panjang. Investasi yang panjang luar biasa. Dan kita head to head sama Irak, kita 12 kali main, cuma 2 kali menang, 2 kali seri, sisanya Irak menang. Gitu. Dan terakhir itu tahun yang kita kalah 5-1 yang senior kemarin kan. Jadi ini saya kira, tapi Korea kita 58 kali ketemu Korea, 7 kali kita menang termasuk yang kemarin. 8 kali draw, sisanya kita kalah. Kita pernah kalah 7-0, 6-0, 5-0, 4-0 paling sering gitu loh. Nah kemarin bisa gitu. Jadi saya kira nggak ada yang nggak bisa lah ya. Bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin lah. Semoga Sintayong juga masih tetap pede ya Mas Budi ya. Bisa membangkitkan kepercayaan diri juga para tim skuad Garuda gitu ya. Kita tanya juga ke Mas Pidi. Mas Pidi, kira-kira bagaimana nih, apa informasi menurut Mas Pidi sendiri nanti kans lah ya dari skuad Garuda ini bisa bangkit. Apa yang mau dibawa ke stadion? Reok gitu mungkin dibawa ke stadion. Supaya bangkit gitu semangatnya skuad Garuda nanti untuk menghadapi Irak. Ya, kita sih seperti biasa ya, kita pagi ini akan mulai lagi untuk melakukan blocking tiket. Terus juga akan mulai dengan persiapan-persiapan seperti biasa untuk memasuki banners, bendera, dan musical instrumen ke dalam stadium seperti drum ya. Tentunya juga kita berharap so far kita komunikasi, yang penting kan
penonton hadir di lapangan gitu, support gitu. Nah itu kan kita perlu tiket gitu. Makanya kita mencoba untuk memblocking tiket sebanyak mungkin melalui tiketing panitia. Itu. Untuk mungkin yang lainnya sholat berjamaah 8.900 orang di depan stadion mungkin begitu loh. Sepertinya mereka sudah membatasi agar bisa dibagi juga dengan supporter Irak atau juga bisa dijual online langsung gitu. Jadi memang saat ini kita mendapat yang terbatas ya dibandingkan untuk blocking tiket semifinal kemarin seperti itu. Oke, baik. Tapi tetap semangat. idenya Mas Rivi oke juga tuh ya. Iya, Ide Rivi. Jadi doa menembus langit. Enggak, soalnya kan yang viral itu kan di tanah air yang kita lihat kan mereka berjamaah sholat di bawah pohon ya kan di depan stadion. Nah coba kalau 9.100 atau 8.900 itu semua sholat ya Bang Nik ya, gitu kan mungkin getar juga tuh stadion Bang Nik gitu loh ibaratnya. Terima kasih buat Mas Widi. Terima kasih Mas Tetap Widi. semangat, sampaikan salam buat ribuan supporter kita di sana. Bang Nik terima kasih Terima sudah kasih, hadir. Bang. Atas juga catatan Bang Nik, juga Bang Nik juga. Mas Budi terima kasih. Mas Budi terima kasih. Atas Bang Elin analisanya juga Bang terima Elin kasih. sehat selalu juga untuk Anda Bang.